Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Are you okay? Insya Allah. Well, before we start our lesson, let's istighfar 10 times. After that, salawat 10 times and then praying, okay? Anak-anak ustazah jangan pernah bosan ya nak ya untuk selalu istighfar. Kenapa? Karena kita manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Kita selalu bermaksiat. Semogalah dengan istighfar kita kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita nggak boleh ya nak ya merasa kalau kita itu tidak memiliki dosa atau tidak pernah bersalah. Sebab itu adalah kesombongan ketika kita berpikir seperti itu. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah yang solih dan solihah selalu beristighfar, selalu bersolawat, selalu berdoa ya nak ya. Sebab kita tidak akan pernah bisa melakukan satu hal apapun itu tanpa pertolongan Allah. Semoga Allah selalu meridhoi setiap apa yang kita lakukan ya nak ya. Kita niatkan belajar menuntut ilmu tiada lain hanyalah untuk mencari ridho Allah semata. Okay, it's time to istighfar 10 times and then salawat 10 times. After that, praying. Silahkan Ananda istighfar terlebih dahulu, kemudian sholawat ya nak ya, setelah itu berdoa. Walaupun ustazah tidak bisa melihat apakah anak-anak ustazah sedang istighfar, sholawat dan berdoa, tapi Allah selalu melihat anak-anak ustazah. Insya Allah, Allah mencatat pahala bagi kalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai dan termasuk hamba-hamba yang mencintai Allah. Amin. Allahumma amin. Saat istighfar dan sholawat, Ananda boleh stop video dulu ya. Di stop dulu videonya. Setelah istighfar dan sholawat baru dilanjutkan. Gimana? Udah sholawat dan istighfar kan sayang ya? Insya Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk selalu mengingat Allah. Okay, we are going to continue our lesson now. Okay, for today our material is about there is and there are. What is the meaning there is and there are? There is and there are dalam bahasa Indonesia berarti ada atau terdapat. Di mana there is and there are ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda dalam suatu tempat. Olehnya itu, untuk penggunaan kata ini, maka kita harus banyak mengetahui tentang kata benda dalam bahasa Inggris. There is and there are ini memiliki arti yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Okay, listen and focus. Yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan there is. There is ini digunakan untuk kata benda yang jumlahnya tunggal atau satu. Dalam bahasa Inggris, sebuah, seorang, seekor ditandai dengan e dan n. Misalnya, a book, sebuah buku. A student, seorang siswa. A cat, seekor kucing. Jadi, e dan n ini menunjukkan benda itu tunggal atau satu. Sekarang kita akan membuat kalimat menggunakan kata there is. Okay, example. We want to say ada seekor kucing di dalam rumah. In English, there is a cat
cat in the house. The other example, ada sebuah buku di atas meja. There is a book on the table. Gimana sampai di sini? Bisa dipahami ya nak ya? Insya Allah. Okay, we are going continue again about our material. Jika tadi penggunaan kata there is untuk kata benda tunggal, maka there are ini digunakan untuk kata benda jamak yang menunjukkan bendanya lebih dari satu. Example, ada 5 buku di atas kursi. There are 5 books on the chair. Next example, ada 3 pena di dalam kotak pensil. There are 3 pens in the pencil box. Jadi seperti itu ya nak ya, penggunaan kata there are dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Itu tadi penggunaan kata there are and there is untuk kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Namun untuk penggunaan kata there is and there are pada kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun ada perbedaan. Perbedaannya apa Ustazah? Oke, still focus and listen. Sekarang kita masuk pada penggunaan kata there is and there are pada kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti teh, susu, gula, pasir. Itu kata benda yang tidak bisa dihitung, yang biasa disebut uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Example, we want to say ada teh di atas meja. In English, there is tea on the table. The other example, ada gula di atas lantai. There is sugar on the floor. Seperti itu ya nak ya, contoh penggunaan kata there is dalam bahasa Inggris pada kata benda yang tidak dapat dihitung. Sedangkan there are digunakan pada kata benda yang tak dapat dihitung ketika sebelum kata benda tersebut diawali dengan kata much atau little atau some, di mana much ini berarti banyak, little ini berarti sedikit, dan some ini berarti beberapa. Khusus untuk much ini digunakan untuk kata benda yang tak dapat dihitung, yang menunjukkan itu berarti banyak. Kalau dia bisa dihitung, kita menggunakan kata many. Sama juga dengan ketika kita mengatakan sedikit. Ketika yang dimaksud itu bendanya yang dapat dihitung, kita menggunakan few. Ketika tidak dapat dihitung, kita menggunakan kata little yang berarti sedikit. Example, if we want to say ada banyak gula, in English, there are much sugar. Seperti itu ya nak ya, penggunaan kata there are pada kalimat jamak uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi perbedaan penggunaan kata there is and there are pada kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun, kita lihat ketika kata bendanya itu tunggal, maka kita menggunakan there is, tapi ketika bendanya jamak kita menggunakan there are. Example, ada gula, kita menggunakan there is
sugar. Sedangkan ketika kita mengatakan ada banyak gula, kita mengatakan there are much sugar. Seperti itu ya nak ya, penggunaan there are and there is untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi cara mudah untuk menentukan penggunaan there is and there are untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, cukup kita lihat ketika tidak ada keterangan banyak atau sedikit dari kata benda tersebut, maka kita menggunakan there is. Tapi ketika kita mengatakan banyak atau sedikit, berarti kita menggunakan kata there are. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya nak ya. Intinya there is itu untuk kata benda tunggal, sedangkan there are itu untuk kata benda jamak. Oke, selanjutnya kita masuk pada tugas. Oke, take it your English book, open page 19. Look at part C. Untuk part C, Ananda diminta menuliskan there is atau there are pada kotak-kotak tersebut. Untuk menentukan jawabannya there is atau there are, perhatikan jumlah pada kalimat tersebut. Jumlah bendanya ya nak ya, itu yang diperhatikan. Okay, I think that's all from me. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. See you.